Ini arsitek muda perkopian, bener Mas? Yes, lagi F&B sekarang. F&B ya? Iya, Oh. Final sebagai Arya Samudra. Jadi alumni ITS tahun 2000. Bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktu yang tepat. Bersama saya Doni, kemudian ada Mas Karlson, ada Mas Andi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang masih sangat muda. Ini arsitek muda sekaligus pengusaha muda ini, Mas Arya Samudra. Tepuk tangan loh. D Arya nih Mas. D Arya. D Arya. D Arya. Oh iya. Masih muda. Nanti panggil kami Mas ya, jangan Mas. Pak ya. Jadi Mas Arya ini seorang arsitek ya, tentu saja Mas ya. Ya, insya Allah. Arsitek, punya studio sendiri. Ya. Kemudian beliau ini mengembangkan bisnisnya begitu di bidang perkopian, bener Mas? Yes. Lagi F&B sekarang. F&B ya? Iya, F&B. Oh, jadi nggak hanya kopi nanti jadinya ya? Enggak. Oke. Nah, nanti kami bertiga akan mencoba mengulik dunia seputar dari Mas Arya ini, bagaimana kesehariannya, bagaimana bisnisnya dan lain sebagainya lah gitu. Dari saya mungkin untuk awalan tak kenal maka tak sayang, maka gimana Mas? Perkenalan diri dulu. Siapa, kemudian dulu kuliah di mana, sekarang kerjanya apa aja gitu. Monggo. Ya, Mas Arya. perkenalkan saya D Arya Samudra nih. Biasa dipanggil Arya ya. Jadi kalau teman saya sejak kecil sih manggilnya Arya, ada yang Hening juga, tapi lebih dikenal sebagai Arya Samudra. Jadi kenapa namanya Samudra? Jadi banyak yang ngira juga Mas saya anaknya TNI. Oh. Ya, banyak anak yang ngira ini bapaknya pasti ini ya TNI AD atau AL ya. Laut kayaknya ini kayaknya. Tak kasih KTP-nya atau wira swasta. Tak kasih KTP. Ya itu singkat aja sih, mungkin saya alumni ITS tahun 2013. Saya kuliah molor 1 tahun karena harus mencari pengalaman dulu sebelum lulus. Jadi kita saya sama bapak tidak dituntut untuk lulus cepat, bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktu yang tepat. Yes. Oh. Itu yang mesti. Baru perkenalan sudah dalam itu. Baru perkenalan itu. Kalau lulus kamu pasti lulus gitu ini. Kalau lulus kamu pasti lulus. Cuman kalau lulus nggak dapat apa-apa ya sama aja gitu. Justru beban apa malah nggak ada beban gitu? Iya, ini Pak, antara santai, tapi kok begitu lulus bebannya lumayan. Jadi ya santai aja, bener kuliah bener-bener santai, enjoy, ikut organisasi, ikut semua olahraga semua diikutin Pak. Cuman sambil hobinya kan saya sama bapak mesti tiap pagi kalau baca koran tuh sambil ngopi, pasti itu. Sehari bisa 3 kali, 5 kali. Dari segelas kopi itu kan banyak cerita ya Pak. Iya. Itu yang sampai lulus kuliah, terus saya 1 tahun itu disuruh juga sebenarnya sama waktu dulu Pak Ngurah Kajur itu dulu, kamu ngapain cuti cuman 6 bulan, cuman 3 bulan, masuk cuman sebentar, udah cuti aja kalau kamu keterima di studio yang bagus. Waktu saya di Pak Ridwan Kamil as an internship. Terus Di Urbane berarti? Di Urbane. Saya melanjutkan diri sebenarnya mau ke Singapura kayak Pak Karlson dulu, tapi nggak keturutan kayak Mas Karlson ini. Susah jadi kayak Mas Karlson ini. Susah, jadi ya akhirnya saya mendaftar ke negeri Sakura. Oh. Ya, saya internship di sana. Jadinya ya disuruh cuti aja. Jadi cuti kuliah. Jadi saya mungkin nggak paling molor sih, ada yang lebih molor. Cuman saya termasuk yang nggak lulus bareng-bareng sama satu angkatan, sama juga angkatannya. sedih gitu ya. Terus terakhir gitu ya. Terus ya
singkat cerita pulang dari perjalanan internship itu Berapa tahun itu? Berapa tahun? 1 tahun. Disebutin dong di mana? Di Arsiteknya? ini di Pak Ridwan Kamil sama di So Fujimoto. Nah, Ya, So Fujimoto. Fujimoto Arsitek. Itu Mantap, yang saya dapat apa ya? Bukan cuma pelajaran di arsitektur, mungkin pelajaran hidup mungkin bisa jadi. Pelajaran hidup juga bisa jadi dalam behavior dalam arsitektur itu luar biasa di sana. Gitu ya. Nggak cuman ilmu gambarnya doang, Oke. tapi di luar gambar tuh banyak. Oke. Itu yang nggak bisa dibeli itu sih. Oke. Itu nggak bisa dibeli. Jadi 12 jam kerja dalam sehari, Sabtu Minggu jarang libur. Terus Intern itu padahal ya. intern. Intern memang gitu, setelah kerja malah enggak. Malah santai. Malah santai. Kayak intern digembleng. Ya, digembleng. Gitu. Ya bener-bener apa ya? Ya kayak nukang Pak di sana. Pak. Oke. Bener-bener kayak angkat-angkat semua. Mulai dari gudang diurusin sampai studio, sampai ke klien, sampai presentasi diurusin semua. Itu Bapak nggak tahu waktu itu. Sekarang tahu ya setelah lihat. Nah, sekarang tahu. Iya. Kalau lihat. Lihat lah nanti saya capture. Iya. Seminggu pertama tuh udah mau pulang Indonesia aja dah. Udah nggak betah ini kerja di sini. Oh, sempat ada perasaan gitu-gitu ya. Waduh, luar biasa. Keras Pressure-nya. banget tuh berarti. Terus akhirnya Semua juga intern diberlakukan sama tapi kan. Ya? diperlakukan sama. Atau enggak Mas Arya aja ya? Iya, kayaknya. Wah, orang Indonesia ini kayak kuat-kuat nih. Selesai pulang ke Indonesia terus ke kampus terus lihat wah, kok malas-males orangnya di sini ya. Gitu ya. Kerasa banget ya. Kerasa banget. Kerasa banget gitu ya. Kerasa Gitu ya? pol. Iya, kerasa pol. Oh, iya, Ya iya. itu sampai sekarang makanya saya mungkin merambat di dunia bisnis ini ada relate-nya juga sih bahwa beban mental ini sebenarnya nggak cuma di arsitektur tapi di sisi lain juga ada dan malah harusnya ilmu hidup tuh yang harus dipahami gitu. Nah dari situ akhirnya saya wah ya udah mencoba running kita waktu itu saya tugas akhir itu membuat Mongkopi itu Pak. Tahun berapa itu? 2017. Oh, oke. TA itu waktu itu kan SKSI cuma 8 ya. Kalau nggak salah masih 8 apa ya? 8. Sekarang 10 ya. Sekarang 8 ya, masih 8 ya. Zamanku 8 sih. Jangan 8 ya. Petra kayak 10 kayak kalau nggak salah. 8 sih. Kayaknya 10 sekarang. 10 ya sekarang ya Pak ya. Jadi nggak terlalu rush di perkuliahan, terus kantor Bapak juga sering dibuat rapat jadinya wis buka aja di sini. Terus bilang siapa yang mau datang ya Pak Andi ya. Belusuk tempatnya kayak gitu, orang nganter surat aja ke sasar apalagi mau beli kopi. Nganter surat aja ke sasar loh Pak. Ke kantor itu. Sasar nih, daerah mana terus akhirnya sepanjang selama saya tugas akhir ya saya membuka itu untuk hobi, benar-benar pure hobi. Berarti belum lulus ya? Belum lulus tuh TA. Terus Oke. ada salah satu dosen yang ini pas rapat gitu kan sama Bapak Yai gitu dapat, "Duh, kamu kok ngurusin ini aja nggak ngurusin kuliahmu gini aja?" Ya, belum tahu. Di balik saya ngurusin kopi nih, saya gambar terus ini. Nah, begitu lulus, seret hasilnya ya udah. Tapi kenapa itu berbentuk apa? Kafe berarti ya? Ya coffee shop. Lebih Coffee shop. ya. Kenapa dari hobi minum kopi itu tadi ya? Kenapa kok kepikirannya Dari ke situ? hobi sih Pak. Dari hobi. Kita satu keluarga itu hampir semua sih sekarang. Ngopi. Ngopi semua, hampir semua. Karena dari Sabang Merauke, karena apalagi Bapak kan filsafat banget kan. Jadi ya udah dari tanah, pelajaran hidup dari tanah sampai tumbuh, berkembang, naik tuh harus kayak gimana. Pak Hari. Udah sangat filsafat banget ya. Jadi beliau udah kalau mungkin nggak bisa disamain, udah nggak bisa menyamakan beliau lah. Jadi cari bidang lain saya. Mas, mau nanya dong, boleh ya? Ya boleh. Kan Bapak arsitek. Yap. Terus mulai dari kecil dijejeli dunia Yes. arsitektur. Yes. Sampai Mas Arya kuliah, terus kerja, itu nggak bosen tah? Atau ada nggak titik balik yang membuat Mas Arya
ini memang darah daging saya ini memang di arsitektur. Ini saya sempat gini Pak Alson. Sejujurnya waktu kuliah itu kan saya daftar 2 jurusan. Karena kakak saya kan daftar kedokteran, keterimanya sipil. Saya daftar arsitek. Wah, tak daftar kedokteran coba. Kayaknya kebalikan kan ya. Untung-untungan. Itu Bapak enggak melarang. Ini keluarga apa judi sih? Untung-untungan lah. Kakak maunya dokter, wah kok terima sipil. Saya coba pilihan pertama arsitek, keduanya coba kedokteran gigi atau apa, farmasi gitu ya. Jadi keterima arsitek sama farmasi, Pak. Dua-duanya UNER keterima, yang UNER yang jalur mandiri, yang ITS jalur SBM, jalur tulis. Tesnya di Bandung. Oke. Mau masuk ITB kan nggak jadi, Pak. Masuknya ITS. Jadi waktu itu saya ini 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan ikut yang intensif bimbingan gitu loh. Oh, Villa Merah. Bukan yang ini GO. boleh dah nyebut di sini. SS inilah. Oh, tahu. SS inilah. Itu dia membuka program biasa kan. Masuk perguruan tinggi ini harus ngecamp, harus ini. 2 bulan saya mandiri di sana. Bener-bener wis tak tinggal semua kegiatan, semua kerjaan tak tinggal. Netap 2 bulan di Bandung. Pelatihan itu. Wah, digembleng soal-soal. Pokoknya harus ITB, nggak mau ITS saya. Satu keluarga udah ITS, nggak mau lah. Saya nggak mau ITS. Oh, memang nggak mau. Emang nggak mau ITS, nggak mau kuliah di Surabaya emang. Pokoknya harus di luar. Harus beda sama keluarga. Harus di luar ya. Oh. Di luar. Saya kan paling gini Pak. Ya. Saya paling coba. Wah, harus ada yang challenging lah. Di dalam diri. Tidak ingin memposisikan selalu dalam zona nyaman. Ya. Itu yang selalu saya pelajarin pas di Jepang itu ya. Wah, kalau nggak dari zona nyaman tuh berkembangnya gila ya. Jadi taunya lebih banyak. Hikmahnya itu gila gitu. Ya udah. Terus apa namanya? Saya mana tadi Pak? Pelatihan ya. Ikut pelatihan itu, terus akhirnya keterima di ITS. Waduh. Terus saya sedih Pak. Sedih Pak dulu ya. Orang tua senangnya minta ampun, Pak sedih. Terus ibu saya ngomong gini Pak. Jadi selama saya di 2 bulan di sana itu kan saya dibiarin, didukung penuh gitu kan. Didukung penuh, kayaknya didukung. Alhamdulillah nih, begitu keterima ternyata gini. Iya Len, njero atiku anjen pengen awakmu nang ITS. Oh ya udah, kalau udah ibu ngomong kan udah ibu yang ngomong. Iya. Jadi didukung ininya, Waduh, kelihatannya, iya, tapi doanya doanya kan di doanya ITB ke ya. ITS. Iya di ITS. Jadi ya Gitu. Betul. Gitu Pak. Jadi ya saya ke Jepang tuh juga ragu sebenarnya Pak. Ragu. Orang Indonesia satu-satunya di kantor nggak ada orang Indonesia, orang Asia paling Hongkong sama Taiwan. Sampai sekarang masih kontak. Masih pengen ngajak reuni, pengen ketemu. Sampai sekarang masih kontak. Rata-rata itu orang Hongkong yang S2 lanjut terus neruskan ini juga Pak. Buka bisnis kopi juga di sana. Buka bisnis kopi juga, nggak tahu mungkin pas pandemi kemarin juga kita sama-sama ini ya di titik terendah atau gimana. Terus tak lihat update yang kok terusin kopi juga nih orang. Ternyata sampai sekarang ada relasi sama orang luar wah itu luar biasa sih sampai sekarang masih. Jadi ada titik balik nggak, kejadian apa yang membuat wah ini memang saya tuh di arsitektur, walaupun tiap hari dijejeli dari kecil. Atau justru gini, justru karena dari kecil sama Pak Ari diajak kemana ke proyek atau apa gitu ya, kaitannya ngelihat Pak Ari kerja begitu di alam bawah sadar itu memberi itu hebatnya beliau sih Pak. Jadi bukan jejelin ya. Bapak tuh enggak jejelin yang dipaksa itu enggak. Tapi secara tersirat. Jadi ngajak main kemana tapi ke hotel-hotel yang punya desain yang oke, bagus ya, yang lihat ke kanan kiri. Bapak ini enggak bisa duduk ngapain ya. Kanan itu. Jadi cara mendidiknya kayak gitu. Iya. Tapi terserah kamu mau jadi ustaz apa enggak, terserah urusanmu. Kalau mau terjun ya terjun sekalian, enggak sekalian gitu. Nah, akhirnya menerima ternyata ya udah jalannya di coffee shop dan resto ini ternyata banyak juga ya kamu di sini gitu. Ya udah. Udah
cuman dia harus dibimbing gitu aja. Kalau kayak gini, jadi nggak pernah yang kamu harus gini, kamu harus lanjut S2, kamu harus rutenya ini rute ini, enggak Pak, enggak ada sama sekali, enggak ada. Ya udah dibiarin aja. Oke. Ya dengan dia ya sebenarnya agak ini juga Pak, lihat yang lain kok langsung lanjut S2 di luar ya, langsung ini memang ada kebutuhan pribadi dan masing-masing semua kan punya tujuan, goalsnya apa nih. Kalau aku cuma ikut-ikutan doang, jangan sampai kayak misalnya di IAI gitu. Kalau aku belum siap banget sama IAI karena IAI harus 100% mengabdi misalnya, ya saya nggak berani ngambil dulu gitu. Kalau udah megang label IAI ya bener-bener siap apapun kayak gitu. Jadi kalau emang saya belum siap, kayak kalau mau dikasih apa ya, ibarat kayak sertifikasi gitu, sejujurnya saya belum siap malah. Iya, banyak yang bilang loh, Mas kan karyamu udah di sini. Iya, tapi saya masih proses belajar sekarang, masih belum benar-benar real siap. Saya benar-benar nunggu udah, wah ini dah waktunya ini. Jadi sertifikasi itu bukan selembar kertas ya, memang Bukan. pengakuan. Nah, dan itu tanggung jawabnya besar. Iya. Ke semua. Jangan sampai, maksudnya gini Pak, saya ngambil BPR, ngambil S2, ngambil ini, selesai terus kayak doing nothing. Iya, betul. Kayak ya udah label tok digelar itu, tapi kalau nggak ada kontribusinya, nggak ada karya yang useful buat sekitar. Sementara Bapak kan selalu bilang ya itu Pak yang seperti Pak Andi juga sering, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang itu yang benar-benar masuk gitu. Ya percuma. Ilmu arsitektur ada yang kepake nggak di perkopian, perkafean? Nah ini Pak, menariknya di sini Pak. Saya itu kan senang kopi itu pas manual brew. Kalau Pak Alson, Pak Andi pasti ingat lah, di kantor itu kan pas di Mongkopi yang lama itu kan banyak metode-metode, ada V60, ada Aeropress, ada manual brew. Nah metode-metode itu yang membuat saya menarik, kok banyak banget, kok ribet banget bikin kopi ini. Dan saya eager to learn-nya di situnya. Eager to learn-nya ini kenapa, jadi cari tahu terus kenapa harus pakai kertas paper filter yang coklat sama putih, kenapa beda rasanya, di time kesekian itu bisa beda rasanya, di brewing clockwise sama counter clockwise juga beda rasanya. Itu saya pelajari juga. Ya mau nggak mau kan saya harus turun karena saya menjalankan itu. Dan dulu waktu sebelum menjadi istri saya kan desain produk. Nah mendesain produk tugas akhirnya memang bikin gelas Pak, mug. Jadi bikin cangkir, bikin ini semua dan di approve, dan hasilnya direspon positif sama kampus gitu, dan dibikin benar-benar jadi brand di Jogja. Kirain jadi brand di Mongkopi enggak? Belum jadi. Belum jadi. Percobaan di sana. Setelah jadi istri berani berarti. Berani ya. Kok bisa ya? Apa itu? Kalau pas pacaran itu membuat bisnis itu bareng Pak. Jadi pas pacaran istri masak, saya yang buatin kopi. Dulu belum ada barista Mas. Satu doang waktu itu. Kalau siapa, bayar dari apa ya? Modal juga nggak dikasih ya dulu. Kok kayaknya semua lancar-lancar aja Mas ya? Nah, itu kalau kata Mas Anas bilangnya mestakung, semesta mendukung. Iya. Mulai dari pacaran, mulai dari bapak, orang tua. Itu sempat masuk FYP TikTok tuh Pak. Masuk TikTok, kalau kita kan ada TikToknya juga. Ada istri tuh bikin TikTok. Perjalanan dari awal 2017 sampai 2022, sekarang kita bikin resto baru itu. Itu, wah tuh FYP terus ramai sekarang. Gak tahu juga dari mana perjalanan itu. Kita kan nggak ada yang tahu juga. Iya. Bisa menjalankan yang terbaik, wis pasrah lah. Iya. Sama Allah pasrah gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi di area ini belum 30 tahun tapi kita bertiga banyak belajar ya. Iya. Padahal tadi janjinya nggak nyebut umur Mas. Iya kan. Ini belum 30 tahun ya. Belum 30 tahun. Ini harus disebut ya supaya kita kelihatan tua. Inspirasi ya. Belum 30 tahun bisa sukses, wajib disebut ya. Belum, masih belajar. Duh, karena di titik ini kan karena Mas Kason Pak Adik dulu sering ke kantor, jadi saya curi-curi ilmu juga. Ini ngomong gini karena di podcast aja. Di luar ya wis. Kedepannya, monggo. Iya, saya dulu. Enggak, saya tertarik tentang bisnis kopinya, Mas Arya.
apa namanya, sekarang kan lagi ini ya menjamur banget kan, orang sekarang Iya. bikin kafe dan sebagainya gitu. Gimana apa persaingan bisnisnya, kemudian dulu apa namanya, apakah ada keraguan dalam itu gitu? Kalau banyak saingan kan biasanya terus kita mikir kan ya, Iya. apakah usaha kita ini akan bisa survive apa enggak gitu. Terus mungkin setelah mungkin mengalami itu juga ya, mengalami kendala itu, terus Pasti. apa kira-kira waktu itu usahanya apa untuk apa menjalankan survive sehingga bisa melewati itu semua gitu. Dengan banyaknya kompetitor. Betul, maksudnya. Iya. betul. Kalau ngomongin udah di bisnis, saya sempat lucu Pak. Saya pernah diundang sama Unitomo, sama satu lagi mana ya? Apa Ciputra, S2 Ciputra. Itu disuruh jadi narasumber ini entrepreneur di ketika pandemi Pak. Jadi di gimana cara buka bisnis di lokasi yang tidak strategis. Gimana cara buka Bisnis di lokasi yang tidak strategis? strategis. Oke, menarik itu. Ya, itu jadi kayak kalau di Jepang itu sebenarnya sudah banyak ya. Kalau di Jepang itu memang tempatnya kan coffee shop kecil-kecil, Ya, masuk gang, bahkan ada yang ada tempat duduknya, ada yang nggak ada. Tapi kenapa mereka nggak protes gitu loh? Sementara di Indonesia ini kok Dan itu laku-laku aja. laku-laku aja, Oke. gila malah. Oke. Omsetnya gila. Heeh. Nah itu akhirnya saya terapkan di Mongkopi yang harus buka sandal, sepatu, kayak gitu. Nah, bah lah. Jadi saya niru di ilmu arsitektur kan, kalau orang punya identitas dan karakter pasti kan bakal dikenang. Cuman kalau mau maju ya harus mengikuti zaman. Nah, itu jadi think globally but act locally. Locally. Ya, jadi locally itu yang Bapak selalu bilang, kalau kamu keluar, studi di luar, kerja di luar, jangan lupa lokalitasnya benar-benar dibawa, tapi pikirannya harus global juga. Itu sih. Jadi survive-nya gimana ya Pak? Survive. Kita karena dulu mungkin nggak terlalu ngoyo ya Pak nih. Jadi nggak ada yang nggak ada Target-target, target, nggak nggak ada. ada sebulan gitu. harus sekian, Ya. karena benar-benar ya udah literally ini hobi. Ya. Nyantai buka aja sih. Mungkin Dan- kecuali kalau franchise mungkin ada ya Pak. Ya, Kalau franchise kan ada target, Pak Adi harus ya. udah ngeluarin sekian, Betul. aku harus balik Ya. 2 tahun 3 tahun. Tapi dulu bener-bener Ya. gak ada, dan dulu 2017 saya buka itu bener-bener pas posisi belum rame ya coffee shop ya. Bisa dihitung jari mungkin berapa ya. Oh, Berarti tabungannya udah banyak. mungkin. Jadi menaik. Waktu Iya. pandemi memang nggak apa namanya, nggak mengalami kendala yang berarti. Wah gila, udah edisi Marvel berapa kali? Edisi Marvel udah berapa kali, dari awal pandemi sampai sekarang kita mengalami. Oke. Ya itu tadi Pak, kalau kondisi nggak nyaman, dikondisikan tidak nyaman dan udah tergantung. Maksudnya gini, kita udah hire karyawan 15 orang Pak. Pas pindah, bayangin baru sebulan running, bulan kedua udah disuruh nggak boleh nerima customer. Customer. Bulan Juli itu PPKM level 3 tuh. 15 orang 2020. 2020. Iya 2020 Pak ya? Iya, 2020. Wah itu benar-benar puter otak semua gitu, orang ini 15 orang udah di hire, ada yang anak tukang beca, ada yang benar-benar kasihan banget lah. Dan di situ saya benar-benar langsung membuka wawasan. Wah gila ya kalau udah melibatkan orang untuk bekerja sama, terus kita sendiri pusing ya. Kita punya strategi, kita punya plan, tapi ya udah balik lagi, jangan tentukan siapa. Begitu jalan Pak, terus kita ngerasain cuma sebulan doang Mas. Sebulan doang kita ngerasain pandemi. After itu langsung Ya naik gitu ya. lagi ya. Dengan adanya inovasi-inovasi. Ya kita punya mentor lah. Kakak saya kan juga sipil tapi S2-nya di bisnis. Ya itu mentornya. Ya. S2-nya di bisnis karena kan dia jalankan properti dan sebagainya karena itu. Jadi ya punya, waktu itu masih di Jakarta kakak. Jadi kakak di Jakarta, saya di Surabaya, tapi ikut ikut memantau lah kondisi di Surabaya gimana di Mongkopi ini. Tapi sekarang ini kan kakak masuk juga join gitu ya? Iya, sekarang join sekarang di Surabaya. Jadi Karena udah di bisnisnya ya jalan. kakak sama Iya. Jadi dia yang manajemen atau bagaimana pembagian job desk-nya?
Enggak sih, lebih ke join pasif gitu aja sih. Jadi kalau misalnya untuk kayak yang ngikut ya break even point-nya, calculation estimationnya ini balik modal berapa bulan, berapa tahun, dia yang hitung di awal, selesai itu ya udah tinggal gitu. Reportnya saya report tiap bulan gitu. Ini saya ada satu pertanyaan yang dulu saya kan ngeliat kopi yang di kantornya HNK yang di lantai 1 yang rame terus kemudian tutup, itu kan saya sempat shock, kopi kok tutup, apa ini? 2020 itu Pak Andi ya? Kenapa? Lihatnya 2020, oh iya 3 tahun. Iya. Terus ternyata pindah, ternyata malah punya sendiri lah, maksudnya kalau itu kan memang di dalam perumahan gitu ya. Kalau ini di pinggir jalan gitu ya. Nah itu boleh nggak diceritakan alasannya kenapa, terus termasuk memilih lokasi di situ juga? Simple sih Pak, alasannya kita pindah jangan jauh-jauh, market kita udah di area timur. Jadi ya pindahnya dulu karena pindahnya ya karena itu Pak, 3 tahun di lingkungan warga itu kayak not easy merasa ini juga nanti terganggu warga gitu ya. It's not as easy as you can see lah. Jadi itu saya bisa berani ini sih. Oke lah, kamu udah terbiasa buka di tengah kota rame, wajar. Coba kamu pindah ke perumahan. Bisa nggak? Lebih challenging. That's why brand-brand bisnis Jakarta tuh sekarang udah mulai masuk ke Surabaya Pak. Sudah mulai masuk, sudah mulai compete karena Jakarta juga udah full dan compete di Surabaya yang harganya juga udah tinggi gitu. Nah masyarakat Surabaya ini sekarang lagi kaget nih, kok sekarang coffee shop harganya tinggi-tinggi. Padahal secara komoditas di hulu dari petani, dari itu semua tuh memang harganya sudah naik semua. Cuman kita kadang ada yang belum siap dengan harga kenaikan itu. Jadi ini hulu ke hilirnya yang harus di Pak? Secara kesehatan supply and demand ini benar-benar dijaga balance. Jadi kalau pindah ke area yang lebih besar terutama pasti kita pengen berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah berusaha sama warga 3 tahun Pak, CSR. Profit CSR ini social oriented. Kalau kakak saya masuk, kalau aku masuk, aku nggak cuma mau social oriented, profit oriented juga. Untuk kita growth, untuk kita berkembang. I see. Di situ sih. Kalau begitu kakak masuk ya udah setting ke kalkulasi semua udah sipil kan, semua dihitung. Dulu saya nggak ngitung. Sama bapak ya wes, pokoknya ada wadah untuk berkarya ya udah. Itu sih. Ya ada plus minus lah Pak. Yang satu fokus berkarya, yang satu fokus hitung-hitungan terus. Kalau hitung-hitungan terus ya nggak enak gitu. Kalau berkarya terus ya kita butuh berkembang nih SDM. Gimana cara mengembangin SDM? Itu ceritanya. Sebenarnya dulu yang ngajak kursus kopi itu Bapak malah dulu ngajak ya 2019 itu kursus kopi di Lamongan waktu itu kira-kira jadi bartender gitu. Iya, barista. 3 hari di Lamongan malah yang ngajak Bapak. Jadi kalau Bapak ikut belajar barista juga? Iya, ikut bikin. Iya. Kan Pak Ari kan biasanya membuat sendiri kan. Gue sendiri ya. Iya. Jadi ya itu yang udah ada resep, udah dapat buku setebel ini gitu kan, kayak makalah tugas akhir gitu. Pulang-pulang udah dapat itu, udah dapat sertifikat as a barista terus. Jadi kalau boleh ini Mas, saya mengambil cerita gitu ya. Jadi dulu awalnya karena hobi, Pak Ari yang suka ngopi sama Pak Arya itu ya. Lalu akhirnya daripada sekedar hobi ya kenapa enggak kita seriusi gitu atau bagaimana gitu ya berarti ceritanya? Enggak, bukan harus diseriusin sebenarnya. Ya udah hobi aja terus. Hobi tapi ya sudah ini sekalian aja lah. Kenapa kok kita sendiri, orang lain juga kita jual juga gitu ya? Iya. Jadi kalau saya masih ada otak dagangnya Pak ya. Beda sama Bapak, saya masih ada otak dagangnya. Itu aja sih. Soalnya kita melibatkan orang, jadi kita melibatkan orang banyak dan kita ternyata simpelnya gini bisa membantu orang banyak sih.
apalagi di pandemi kemarin saya benar-benar wah ini gila ya. Ternyata di kopi juga banyak juga yang kebantu. Kira-kira visi kedepannya apa? Apakah Mung Coffee ini akan diperbesar atau perbanyak atau di franchise kan gitu mungkin. Di bisnis coffee shop kan banyak buka banyak tutup Pak. Kan di era sekarang ini kan anak muda di bawah saya ini gitu kan ya? iya di bawah saya itu malah gila-gilaan